Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi melanjutkan tema-tema terkait dengan perencanaan pembelajaran. Pada sesi kali ini kita akan membahas terkait dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau kita singkat atau biasa kita kenal dengan istilah IPK. Oke, teman-teman, apa itu IPK atau indikator itu sebenarnya apa, kemudian fungsinya bagaimana, manfaatnya apa, nanti akan kita coba bahas, coba akan kita ulas masing-masing. Baik. Pertama, kita akan memulai dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian dari indikator. Indikator itu apa? Indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar atau KD yang nantinya akan kita jadikan sebagai acuan penilaian terhadap mata pelajaran. Oke ya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan indikator adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang akan kita jadikan sebagai acuan penilaian dalam mata pelajaran. Oke ya, itu terkait dengan pengertian indikator. Kemudian selanjutnya fungsi dari indikator. Apa sih fungsi dari indikator itu? Pertama, fungsi dari indikator adalah mengembangkan materi pembelajaran atau bahan ajar. Nah, dengan adanya indikator ini, kita bisa mengembangkan materi. Kenapa? Karena nanti di dalam indikator itu kita bisa melihat, jadi apa saja yang ingin saya sampaikan, apa saja yang harus disampaikan. Nah, di situ kita bisa mengembangkan materi pembelajaran yang sudah ada. Kemudian yang kedua, fungsi dari indikator adalah mendesain kegiatan pembelajaran. Artinya nanti materinya ada. Kemudian setelah saya tentukan indikatornya, kira-kira bagaimana model pembelajarannya. Materinya ada, bagaimana saya bisa menyampaikan materi ini. Dengan apa saya menyampaikan materi ini. Nah, itu nanti kita masukkan sebagai fungsi yang kedua dari indikator, yakni mendesain kegiatan pembelajaran. Kemudian fungsi yang ketiga dari indikator adalah merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Tentu penilaian ini akan dipengaruhi bagaimana kita melakukan kegiatan, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian tujuan dari pembelajarannya itu apa, maka itulah yang nanti akan mempengaruhi penilaian. Tetapi yang kemudian kita pahami bersama bahwa desain kegiatan pembelajaran itu juga turut dipengaruhi oleh indikator itu sendiri. Oke ya, jadi itu setidaknya 3 fungsi dari indikator. Selanjutnya, ketentuan dalam merumuskan indikator. Jadi ketika kita ingin membuat indikator, apa saja yang perlu kita perhatikan? Pertama, yang perlu kita pahami adalah indikator itu dirumuskan dari kompetensi dasar. Jadi kalau kita ingin membuat indikator, kita harus melihat dulu bagaimana rumusan dari kompetensi dasarnya. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Di dalam indikator itu nanti harus kita awali dengan menggunakan kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini nanti sebenarnya sudah kita tinggal memilih saja di mana yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, mana kata kerja operasional yang sesuai dengan kondisi peserta didik kita. Itu kaitannya dengan ketentuan dalam perumusan indikator. Yang ketiga, indikator ini dirumuskan dengan menggunakan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami supaya ketika peserta didik kita itu membaca, mereka bisa memahami apa yang menjadi indikator dari materi yang akan kita sampaikan ini. Kemudian yang selanjutnya, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Ini nanti
memungkinkan adanya perbedaan persepsi antara apa yang kita inginkan dengan pemahaman peserta didik kita. Nah, untuk menghindari hal yang demikian itu, kita tidak boleh menggunakan kata yang memiliki makna ganda. Kemudian yang kelima, hanya mengandung satu tindakan. Satu indikator hanya mengandung satu tindakan. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat indikator itu misalnya memiliki tiga tindakan, maka di situ setidaknya harus ada tiga indikator. Karena tidak boleh kita membuat satu indikator yang di dalamnya mencakup dua tindakan. Misalnya kita menggunakan kata kemudian, itu tidak kita benarkan. Kemudian yang keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Mata pelajarannya apa? Kemudian potensi dari peserta didik kita. Sebagai gambaran, misalnya saya ambil contoh ketika kita mengajar pada satu lembaga, misalnya di lembaga pendidikan itu kita bedakan ada kelas reguler, ada kelas ada kelas reguler, ada kelas khusus misalnya. Nah, di situ tentu potensi peserta didik kita kan berbeda. Nah, karena potensi peserta didik kita berbeda, memungkinkan bagi kita untuk merumuskan indikator yang berbeda yang nanti akan berdampak pada adanya perbedaan kegiatan pembelajaran. Nah, perbedaan itu bisa terkait dengan pengembangan materinya, ya. Jadi misalnya nanti dengan kelas unggulan, misalnya di kelas unggulan karena peserta didiknya mampu kalau seandainya mata pelajaran ini atau materi ini kita sajikan lebih cepat dan memungkinkan adanya penambahan materi yang lain misalnya atau pengayaan materi. Sementara di kelas reguler dengan kondisi peserta didik yang tidak memungkinkan kalau misalnya kita tambahkan pengayaan, maka kita di situ akan ada perbedaan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekali lagi desain kegiatan pembelajaran itu tergantung bagaimana kita merumuskan indikatornya. Nah, oleh karena itu di sini perlu saya sampaikan bahwa dalam merumuskan indikator kita perlu melihat potensi dari peserta didik kita. Kemudian juga kita perlu memperhatikan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan peserta didik kita? Di mana peserta didik kita itu berada misalnya. Kemudian sekolah, masyarakat, dan juga lingkungan atau daerah. Ya, di beberapa daerah, pemerintah daerah itu memiliki kebijakan. Misalnya taruhlah di Kota Kediri, misalnya di Kota Kediri itu ada Quran masif misalnya. Yang memungkinkan peserta didik kita itu tidak hanya mendapatkan materi ajar atau materi ajar terkait dengan membaca Al-Qur'an itu tidak melalui pendidikan di sekolah saja misalnya karena dia ada kebijakan pemerintah misalnya melalui Quran masif sehingga memungkinkan bagi dia setiap hari dia mempelajari Al-Qur'an. Nah, karena setiap hari dia sudah mempelajari itu, maka tentu kita perlu membedakan ketika kita mengajar pada sekolah yang memang kebutuhannya berbeda, gitu. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam merumuskan indikator. Jadi secara sederhana barangkali itu saja yang perlu kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita perlu mempelajari tentang klasifikasi indikator. Pertama ada indikator kunci. Yang kedua ada indikator pendukung atau ada yang menyebut juga dengan istilah indikator prasyarat. Kemudian yang ketiga ada indikator pengayaan. Nah, bedanya di mana dari ketiga indikator ini? Pertama, kalau indikator kunci merupakan indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Yang Oke, saya ulangi, indikator kunci itu indikator yang sangat memenuhi kriteria UKRK. Kemudian, kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci ini adalah
kompetensi minimal yang terdapat pada KD. Jadi nanti indikator kunci itu adalah indikator yang tuntutan kompetensinya itu kompetensi minimal yang ada di dalam kompetensi dasar. Kemudian indikator kunci ini memiliki sasaran untuk mengukur ketercapaian standar minimal dari kompetensi dasar. Kemudian indikator kunci ini nanti harus dinyatakan secara tertulis dalam pengembangan RPP dan harus teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Jadi nanti ketika kita membuat indikator, ketika kita merumuskan indikator, di situ ada indikator kunci. Nah, indikator kunci ini harus tertulis di dalam RPP dan nanti harus teraktualisasi atau terrealisasi teraktualisasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Nanti indikator kuncinya apa? Kemudian bentuk kegiatan pembelajarannya bagaimana, itu harus kita tuliskan di dalam RPP. Sehingga kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa tercapai berdasarkan tuntutan KD mata pelajaran. Karena sekali lagi bahwa indikator kunci itu kan tadi merupakan kompetensi minimal. Oleh karena itu, indikator kunci ini nanti harus teraktualisasi dalam kegiatan pembelajaran. Supaya apa? Supaya tujuan dari atau target kompetensi yang menjadi tuntutan KD itu bisa tercapai. Yang kedua, indikator pendukung atau ada yang menyebut dengan istilah indikator prasyarat. Apa itu indikator pendukung? Indikator pendukung itu adalah indikator yang kompeten yang berarti kompetensi sebelumnya telah dipelajari oleh peserta didik berkaitan dengan indikator kunci yang akan dipelajari. Atau indikator pendukung ini nanti membantu peserta didik untuk memahami indikator kunci. Jadi untuk memahami indikator kunci, peserta didik harus memahami indikator pendukung. Nah, oleh karena itu indikator pendukung ini juga disebut dengan istilah indikator prasyarat. Syarat untuk memahami indikator kunci ini, peserta didik harus bisa memahami indikator-indikator ini. Nah, indikator inilah yang kita sebut dengan istilah indikator pendukung atau indikator prasyarat. Kemudian yang ketiga, ada indikator pengayaan. Apa itu indikator pengayaan? Nah, indikator pengayaan ini memiliki tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Misalnya, kompetensi dasar itu menuntut siswa memahami hukum bacaan yang ada dalam surat Al-Hujurat misalnya. Nah, indikator pengayaan nanti bisa kita naikkan. Misalnya peserta didik tidak hanya memahami hukum bacaan yang ada di situ saja, tetapi peserta didik mampu menunjukkan dasar-dasarnya. Misalnya kalau di dalam surat Al-Hujurat itu ada hukum bacaan nun sukun bertemu dengan nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ifa misalnya. Di situ kita naikkan, siswa tidak hanya tahu tentang bacaannya, tidak hanya menunjukkan hukum bacaannya saja, tetapi lebih jauh siswa bisa menjelaskan dasar-dasarnya misalnya. Nah, itu terkait dengan indikator pengayaan. Nah, kemudian indikator pengayaan ini tidak harus ada. Tentu menyesuaikan dengan kondisi dari peserta didik kita. Kemudian indikator pengayaan ini dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didik memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari peningkatan yang berstandar minimal. Tadi yang sudah saya sampaikan, misalnya saya mengajar atau lembaga kita itu berada di bawah naungan pesantren. Tentu tuntutannya atau potensinya berbeda dengan lembaga pendidikan yang ada di luar pesantren. Misalnya, karena dia berada di lingkungan pesantren, siswa itu sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hukum tajwidnya dia lebih baik misalnya, karena intens. Nah, oleh karena itu bisa kita kembangkan. Misalnya tidak hanya hukum bacaan yang ada di dalam ditentukan di dalam KD itu saja. Misalnya bisa kita tingkatkan menjadi bacaan gharib misalnya. Nah, itu bisa kita tingkatkan dengan melihat
bagaimana kondisi dari peserta didik kita. Oke ya, itu kira-kira teori-teori terkait dengan penyusunan indikator atau merumuskan indikator. Nah, sekarang coba kita praktekkan bagaimana kira-kira untuk membuat atau menyusun indikator itu. Oke. Tadi dari materi yang sudah saya sampaikan, kita akan coba mempraktekkan ya. Nah, oke. Di sini saya sudah buat formnya gitu ya. Misalnya nanti teman-teman bisa membuat form seperti ini. Indikator pencapaian kompetensi. Nanti isinya kita isikan identitas sekolahnya, misalnya SMP apa, kemudian mata pelajaran. Ini saya ambil contoh pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya, IPP misalnya. Kemudian saya ambil contoh kelas 7. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022. Itu identitas dari identitasnya. Kemudian selain identitas, kita juga perlu memasukkan kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang kita masukkan di sini, kompetensi inti nomor 3 dan kompetensi inti 4 atau KI 3 dan juga KI 4. Nah, misalnya ini KI 3-nya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Itu untuk KI 3-nya. Kemudian KI 4-nya mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat pada ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau dalam teorinya. Oke, itu kompetensi inti 3 dan 4. Kemudian kita perlu memasukkan kompetensi dasar. Ini misalnya kompetensi dasar 3.4. Nah, karena KD-nya 3.4 untuk aspek kognitifnya, maka aspek psikomotornya itu 4.4. Nah, ini nanti teman-teman bisa mengambil dari peraturan menteri yang sudah ada, tinggal di copy paste saja. Kemudian di sini, nah indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini sudah saya berikan nomor penomoran. Nah, kalau misalnya di sini 3.4, maka di sini penomoran untuk IPK-nya bisa kita buat 3.4.1, 3.4.2, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang aspek psikomotor 4.1, 4.2, dan seterusnya. Nah, ini untuk penomorannya. Nah, sekarang kita masuk ke indikator. Tadi dalam merumuskan indikator tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam merumuskan indikator itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya tadi kita menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Nah, di sini sebenarnya sebelum saya masuk ke kata kerja operasional, di sini kita perlu memahami sebenarnya di dalam kompetensi dasar itu kan sudah ada kata kerjanya. Nah, di sini kata kerjanya di sini adalah memahami. Ini kata kerja operasionalnya. Kemudian di sini nanti ada targetnya apa. Ini yang nanti kita akan rumuskan ke dalam indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nah, di IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang ada 3 tadi, ada indikator prasyarat atau indikator penunjang, kemudian ada indikator kunci, ada indikator pengayaan. Nah, mana yang harus kita buat terlebih dahulu? Yang harus kita buat terlebih dahulu adalah indikator prasyaratnya atau indikator penunjangnya. Kenapa? Karena sebelum kita mengarahkan siswa untuk memahami materi ini, dia harus memiliki kompetensi yang harus dia miliki sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada
iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, kira-kira kita masukkan dulu. Di sini kan targetnya, ini targetnya. Jadi target minimal dari KD 3.4 adalah peserta didik kita itu bisa memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, untuk bisa memiliki pemahaman tentang makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli, kira kita bisa membuat satu rumusan. Misalnya, sebelum mereka tahu tentang makna iman pada malaikat, peserta didik kita itu harus tahu dulu tentang apa itu iman, ya. Jadi dia harus tahu dulu iman itu apa. Misalnya iman. Saya tulis dulu pengertian iman, misalnya ya. Nah, kemudian siswa kita juga harus tahu apa itu malaikat, malaikat itu siapa, dan seterusnya. Misalnya kita masukkan juga pengertian malaikat. Kemudian dalil nakli. Dalil nakli itu apa? Siswa kita tahu enggak? Nah, misalnya kalau siswa kita untuk bisa memahami secara utuh, misalnya kita masukkan saja enggak apa-apa, pengertian dalil nakli misalnya. Nah, ini untuk membantu saja, untuk memudahkan kita saja. Oke, kita buat indikator penunjang atau indikator prasyarat. Nah, yang belum ada dalam indikator ini adalah kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional ini bagaimana? Kata kerja operasional ini bisa kita lihat dari taksonomi Bloom. Lebih tepatnya adalah taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Ini teman-teman bisa kok mencari itu. Misalnya, oke, saya tunjukkan dulu. Kita misalnya lihat di kata kerja operasional. Oke, di sini sudah ada kata kerja operasional. Nah, ini ranah kognitif ya, berarti untuk KD 3. Tadi kita akan membuat kata kerja, tadi kita akan membuat indikator IPK atau indikator untuk indikator prasyarat atau indikator pendukungnya dulu. Tadi pertama ada pengertian iman, yang kedua pengertian malaikat, yang kedua pengertian dalil nakli. Nah, sekarang kira-kira oke. Kita ulangi lagi, kita lihat di KD-nya tadi. KD-nya tadi KD yang ada di dalam indikator yang kita buat tadi kan memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Ada bahasa memahami makna iman. Nah, memahami itu kita lihat di sini, di ranah kognitif. Dia masuk di mana? C1, C2, C3, atau seterusnya. Ternyata memahami itu masuk di C2. Nah, sehingga nanti ketika kita membuat indikator kunci, kita harus ada di sini. Tetapi saat ini yang ingin kita buat adalah indikator pendukung atau indikator prasyarat. Nah, karena yang ingin kita buat itu adalah indikator prasyarat atau indikator pendukung, kita boleh mengambil dari kata kerja yang sudah ditetapkan di dalam KD atau di bawahnya. Boleh di bawahnya atau yang sama. Ini untuk indikator pendukung atau indikator prasyarat. Nah, tadi indikator KD-nya itu kan memahami, dia ada di sini. Jadi kalau kita ingin membuat indikator pendukung, boleh kita mengambil kata kerja yang ada di kolom 2 atau kata kerja yang ada di kolom 1. Sekali lagi, untuk membuat indikator pendukung, kita bisa mengambil kata kerja yang ada di kolom 1 atau kata kerja yang ada di kolom 2. Oke, kita bisa memilih yang sesuai kira-kira. Tadi di kolom di indikator tadi sudah kita rencanakan itu adalah pengertian malaikat. Nah, pengertian malaikat itu kira-kira kalau kita tambahkan kata kerja operasional itu kira-kira yang bisa kita masukkan kata kerja operasional yang mana? Menjelaskan pengertian malaikat itu bisa ya. Nah, ini bisa misalnya mengartikan
menginterpretasikan, menceritakan, menampilkan, memberi contoh, dan seterusnya. Nanti kita bisa memilih. Karena sekali lagi, yang kita buat ini adalah indikator pendukung, kita bisa memasukkan KKO yang sesuai dengan KD atau di bawahnya. Nah, tadi pengertian malaikat, kita bisa mengambil KKO menjelaskan. Nah, ini misalnya saya ambil yang menjelaskan. Misalnya ini menjelaskan ya, saya ambil kata kerja operasional yang menjelaskan. Copy paste. Kemudian kita masukkan di apa namanya? IPK-nya. Nah, pengertian iman. Nah, sini tinggal kita masukkan. Misalnya tadi ada menjelaskan pengertian iman. Kemudian yang kedua kita buat sama. Boleh. Menjelaskan pengertian malaikat. Kemudian yang ketiga menjelaskan pengertian dalil nakli. Oke ya, jadi sebelum siswa itu memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli, siswa kita ini diharuskan memiliki kompetensi untuk menjelaskan pengertian iman itu apa, menjelaskan pengertian malaikat itu apa, menjelaskan pengertian dalil nakli. Nah, kemudian kalau ini sudah kita buat indikator pendukungnya atau indikator prasyaratnya, sekarang kita tinggal masukkan indikator kuncinya. Ingat, indikator kunci itu harus sesuai dengan indikator kunci itu merupakan target kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maka nanti kita tidak boleh turun. Perhatikan di sini dalam KD 3.4 ini diawali dengan kata kerja memahami. Oke, kita ingat di sini yang perlu kita perhatikan adalah memahami. Nah, di sini kita masukkan dulu makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Misalnya ya, kita copy, kita pindah di sini. Makna iman kepada malaikat. Sorry. Oke, ini tadi makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, sekarang kita kan belum memasukkan kata kerja operasionalnya. Sekarang tinggal kita masukkan kata kerja operasionalnya apa yang tepat atau yang bisa kita masukkan untuk KD 3.4 ini. Kalau di sini memahami, kita cari memahami itu ada di kolom berapa. Sekarang kita lihat coba. Kita lihat di tabel KKO lagi. Oke, tadi memahami ya. Memahami itu ada di mana? Memahami itu ada di C2. Nah, kalau dia ada di C2, karena saat ini kita sedang ingin membuat indikator kunci, maka kita tidak boleh mengambil kata kerja operasional yang ada di C1. Kita boleh mengambil kata kerja operasional yang ada di C2, atau bahkan kita naik C3, C4, C5, ataupun C6. Oke ya, tapi dalam hal ini saya coba ambil yang ada di C2. Oke ya, tadi kompetensi dasarnya adalah memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, kita cari kira-kira kata kerja operasional yang tepat itu apa. Menjelaskan bisa, mengartikan kurang tepat ya kayaknya ya, menginterpretasikan misalnya bisa, atau menguraikan. Nah, misalnya supaya beda kita ambil ini, menguraikan.
Oke, ini kita ambil menjelaskan dulu ya, misalnya menjelaskan. Oke, kita ambil menjelaskan. Kemudian di kolom 2 ini juga ada menguraikan, juga ada membuktikan, melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengkonsepkan. Misalnya. Nah, ini nanti kita sesuaikan saja. Misalnya kita ambil yang ini, menjelaskan terlebih dahulu. Oke ya, misalnya ini. Kita buat untuk sini. Kita masukkan menjelaskan. Menjelaskan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli misalnya. Oke ya, kemudian misalnya ini, oh iya, ini sudah kita buat. Nah, ini tadi yang 1, 2, 3 ini apa namanya? Indikator penunjang ya. Kemudian yang kedua ini indikator kunci. Jadi di 3.4.4 menjelaskan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Oke ya, jadi ini indikator kuncinya. Misalnya mau kita kembangkan. Boleh enggak? Boleh saja. Misalnya saya buat lagi 3.4.5. Kita cari misalnya tadi indikatornya apa saja. Misalnya kita tambahkan lagi mengimplementasikan misalnya. Mengimplementasikan itu ada di kognitif 3, tadi C3. Misalnya di sini mengimplementasikan. Mengimplementasikan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Nah, bisa seperti ini. Ya, jadi ini misalnya nanti untuk pengayaannya. Ini indikator pengayaannya misalnya. Nah, kita bisa membuat seperti ini. Oke ya, teman-teman. Jadi nanti ketika kita membuat indikator, silahkan kita mulai dari indikator kuncinya dulu. Kemudian baru, mulai dari indikator prasyarat atau indikator penunjangnya, baru kemudian kita buat indikator kunci, baru kalau misalnya memungkinkan untuk membuat indikator pengayaan, kita bisa kembangkan menjadi indikator pengayaan. Oke ya, ini jadi tadi yang sudah saya contohkan, misalnya ini saya tambahkan menjadi mengimplementasikan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Tuntutan dari KD ini kan yang penting siswa kita itu bisa menjelaskan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Tetapi karena potensi peserta didik saya ini, wah tampaknya bisa kalau saya kembangkan lagi. Oke, saya berikan tambahan lagi, siswa harus bisa mengimplementasikan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Ini yang tadi yang saya sebut dengan istilah indikator pengayaan. Nah, oke ya, ini terkait dengan macam-macam indikator tadi. Nah, kemudian kita masuk untuk yang kompetensi dasar keempat. Kompetensi dasar 4 menyaji ini aspek psikomotor. Nah, untuk aspek psikomotor bagaimana? Langkah-langkahnya sama dengan ketika kita membuat indikator yang ada di aspek kognitif. Misalnya ya ini, oke kita pindahkan ke sini. Nah, tinggal saja kita buat yang kira-kira pas yang mana, gitu ya. Menyajikan, nah di sini menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Nah di sini sudah kita pindahkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sekarang tinggal kita cari saja kata kerja operasionalnya. Kalau ini tadi aspek kognitif, ini aspek psikomotor ya kita harus sesuaikan. Kalau kita membuat aspek psikomotor, maka kita juga harus mencari kata kerja operasional yang ada di psikomotor. Ini aspek ranah kognitif ya. Kita cari yang ranah psikomotor. Ini afektif.
Ini psikomotornya. Nah, tadi di kompetensi dasarnya, siswa diminta untuk menyajikan contoh perilaku. Menyajikan contoh perilaku. Nah, karena tadi menyajikan contoh perilaku, kita cari menyajikan itu di mana. Meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, naturalisasi. Menafsirkan rangsangan, stimulus, kepekaan terhadap rangsangan, menyiapkan diri secara fisik, berkonsentrasi untuk menghasilkan ketepatan, artikulasi itu untuk mengkaitkan berbagai keterampilan bekerja berdasarkan pola. Untuk yang naturalisasi, menghasilkan karya cipta, melakukan sesuatu dengan ketepatan tinggi. Jadi mencontohkan. Nah, misalnya kita bisa menggunakan kata kerja operasional karena tadi kan mencontohkan. Misalnya kita bisa menggunakan kata kerja menunjukkan. Ini bisa. Kemudian kalau mempraktekkan kayaknya kurang ya. Misalnya mencoba, misalnya juga bisa. Atau kalau di sini kita apa? Ini yang cocok misalnya kalau yang di sini kita menggunakan ini ya, menunjukkan. P3 ya. Psikomotor yang kolom ketiga. Kalau tadi kan sebenarnya masih mencontohkan. Nah, misalnya kita di sini menggunakan kata kerja operasional menunjukkan. Oke ya, kita gunakan menunjukkan atau mempraktekkan. Ini kurang bisa sih sebenarnya mempraktekkan contoh kan tadi, mempraktekkan contoh perilaku itu juga bisa. Misalnya kita pakai yang ini ya, menunjukkan saja. Oke, atau kalau tergantung desain pembelajarannya nanti bisa kita apa namanya? Kita rumuskan. Misalnya kita gunakan ini, menunjukkan. Oke. Sekarang kita buat untuk yang kata kerja operasional untuk ini. Aspek psikomotornya. Sini kita pakai tadi apa? Menunjukkan ya. Menunjukkan. Kalau di sini menyajikan contoh perilaku, di sini menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Nah, ini bisa. Oke ya. Nah, ini contoh untuk membuat indikator. Jadi ini indikator untuk aspek kognitif, ini indikator untuk aspek psikomotor. Nanti untuk indikator kognitif bisa kita buat kita buat tiga boleh. Kita bisa buat dua, misalnya saya tidak memasukkan indikator pengayaan boleh, misalnya hanya pendukung dan juga kunci saja boleh. Oke ya. Oke, ini terkait dengan perumusan indikator pencapaian kompetensi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di e-learning. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.